Selamat malam Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Laurentius Brindi Sila Terlalu. Saya merupakan mahasiswa kelas A semester 7 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas atau ingin mengupas mengenai isi dari salah satu buku yang ditulis oleh seorang ahli yang bernama Basil Bernstein yang berjudul tentang kelas, kontrol, dan kode. Dalam isi buku yang ingin saya bahas ini, Bernstein menjelaskan bahwa suatu bahasa yang digunakan oleh setiap manusia itu selalu merujuk pada penjelasan mengenai suatu kode, kelas sosial dari seseorang, kemudian juga mampu membawa suatu kontrol dalam kehidupan sosial. Kemudian dari teori yang dikembangkan oleh Bernstein ada yang dinamakan dengan teori relativitas linguistik atau bahasa. Teori ini didasarkan pada penelitian Edward Sapir dan anak didiknya, yaitu Benjamin Lefebvre. Teori ini dikenal dengan sebutan hipotesis Sapir-Whorf. Hipotesis ini menyatakan bahwa susunan bahasa dalam sebuah budaya menentukan perilaku, kemudian kebiasaan berpikir dalam suatu budaya tersebut. Sehingga hipotesis Sapir juga mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dalam dunia yang objektif, namun juga berada dalam kekuasaan bahasa tertentu yang menjadi media atau penggunaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sapir dan Whorf, bahasa tidak juga berperan sebagai suatu mekanisme untuk berlangsungnya suatu komunikasi, tetapi juga sebagai pedoman ke arah kenyataan sosial. Dengan kata lain, artinya bahasa tidak saja menggambarkan persepsi atau pemikiran dan pengalaman, tetapi juga dapat menentukan dan membentuknya. Dengan arti lain, orang-orang yang berbeda, contohnya orang-orang yang dari daerah-daerah yang berbeda, cenderung melihat realitas yang sama dengan cara yang berbeda pula, namun dengan menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda tentunya. Kemudian, hipotesis ini menyatakan bahwa proses pemikiran kita dan cara kita memandang dunia dibentuk oleh susunan tata bahasa. Ketika banyak budaya yang mengartikan waktu seperti musim atau kata benda lainnya. Tidak hanya dengan salah satu contoh seperti penggunaan bahasa yang dilakukan oleh atau yang digunakan oleh suku Hopi. Mereka mengartikan waktu sebagai sebuah proses. Sebaliknya dalam bahasa standar average Eropan atau CAE, kita menggunakan 3 keterangan waktu, yaitu lampau, kini, dan masa depan. Namun kata kerja suku Hopi tidak memiliki keterangan waktu dalam pemahaman yang sama. Misal ada seorang yang menyatakan bahwa wanita itu sedang menangis, namun suku Hopi mereka menyatakan dengan cara yang berbeda atau dengan bahasa yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa wanita itu telah menangis, sehingga setiap penggunaan bahasa yang diberikan atau yang digunakan memiliki makna atau arti yang beda atau kode kontrol yang berbeda. Kemudian teori dari Basil Bernstein sendiri itu dia melihat bahwa kode-kode itu dibagi menjadi dua, yaitu kode yang meluas dan kode yang terbatas. Kode-kode rumit dan terbatas menunjukkan bagaimana susunan bahasa yang digunakan dalam pembicaraan sehari-hari yang mencerminkan membentuk asumsi-asumsi dari sebuah kelompok sosial. Asumsi dasar dari teori ini adalah hubungan yang dijalin dalam sebuah kelompok sosial mempengaruhi tindak tutur yang digunakan oleh kelompok tersebut. Dari setiap bahasa yang digunakan atau bahasa yang cenderung menjadi suatu kebiasaan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari cenderung mempengaruhi tindakan atau tutur yang digunakan dalam kelompok tersebut. Kelompok yang berbeda memiliki kepentingan yang berbeda pula. Dengan kata lain, manusia mempelajari perbedaan tersebut dengan menggunakan kode-kode bahasa yang mereka gunakan. Sebagai contoh,
kata kode mengacu pada tatanan prinsip yang mengatur di balik bahasa yang digunakan oleh sebuah anggota kelompok. Contoh, dua nenek yang sudah tua, mereka berbicara dengan bahasa Timur misalnya, dapat saja menggunakan kode-kode yang berbeda pada saat mereka berbicara dengan orang-orang yang berbeda juga. Kemudian, teori Bernstein berpusat pada dua kode rumit dan terbatas. Yang pertama ada kode-kode yang meluas atau elaborated codes, memberikan cakupan yang luas tentang cara-cara yang berbeda untuk menyatakan sesuatu. Kode ini memungkinkan pembicara untuk menjelaskan gagasan atau maksud mereka. Misal, dalam sebuah kelompok terdapat ketidaktahuan mengenai gender sebagai sebuah kategori yang tidak berguna karena ketidaktahuan mengenai maskulin dan feminin. Perlu kita ketahui bahwa di dalam bahasa ada dua istilah yang digunakan atau dua bentuk bahasa, yaitu maskulin dan feminin. Cenderung gender bahasa ini diberi istilah dengan bahasa perempuan dan bahasa laki-laki. Dalam situasi ini dibutuhkan lebih banyak kata-kata untuk menjelaskan mengenai perilaku yang tepat. Itu dari teori Bernstein mengenai kode-kode yang meluas. Artinya banyak kode-kode atau bahasa yang digunakan memiliki arti yang sangat luas. Kemudian ada kode-kode yang terbatas menurut Bernstein juga, yaitu memiliki cakupan pilihan yang lebih sempit dan lebih mudah untuk memperkirakan bentuk apa yang akan mereka ambil. Kode ini tidak memungkinkan pembicara untuk memperluas maksud mereka. Misal seorang ibu menyuruh anaknya untuk mencuci piring di dapur. Itu adalah menggunakan contoh bahasa yang digunakan langsung to the point atau langsung pada intinya. Jadi tidak berbelit-belit. Berbeda dengan kode-kode yang meluas atau bahasa yang meluas, itu maksud dan tujuannya itu sama hanya atau memiliki satu tujuan, namun penggunaan bahasa yang terlalu berbelit-belit sehingga orang lebih cenderung sulit untuk mengartikan bahasa yang digunakan ketimbang dengan kode-kode terbatas atau kode-kode yang sempit. Itu mereka menggunakan bahasa yang sederhana, simple atau padat dan jelas sehingga orang lebih mudah menangkap isi dari bahasa atau pokok pembicaraan yang dibahas. Kemudian perbedaan utama dari tipe-tipe kelompok yang menggunakan dua kode ini adalah tingkat keterbukaan mereka. Sebuah sistem peran tertutup atau closed role system adalah sistem yang mengurangi jumlah alternatif bagi para pelaku peran. Peranan ditentukan dan orang-orang dinilai dalam kaitannya dengan peranan tersebut. Pemahaman tentang siapa dan bagaimana mereka harus bersikap membentuk dasar pengetahuan umum dalam kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena pemaknaan bersama dalam kelompok ini, sebuah bahasa yang luas tidak terlalu diperlukan sehingga tidak menjadi suatu budaya yang perlu dipelajari. Jadi penggunaan bahasa yang sangat terlalu meluas cenderung tidak terlalu diperlukan dalam kode-kode atau dalam kelompok-kelompok tertentu. Sebuah sistem terbuka yang mengembangkan alternatif bagi individu dalam kelompok, peranan tidak ditentukan dan cenderung sederhana, namun bersifat terpisah, disamakan dan tidak tetap atau dapat berubah-ubah. Ada dua faktor yang mendukung perkembangan kode meluas dan terbatas dalam sebuah sistem. Pertama, sifat agen sosialisasi utama dalam sistem tersebut. Contohnya dalam sistem ini atau agen sosialisasi ini pertama itu dari keluarga, kemudian teman sebaya dan teman pekerjaan atau rekan kerja. Ini merupakan agen-agen utama dalam biasanya interaksi yang lebih mudah terjalin atau interaksi yang sering terjalin di setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat, sering bermuncul atau sering timbul
dari keluarga, kemudian dari teman, orang di sekitar kita yang paling terdekat, kemudian di teman atau rekan kerja. Kemudian faktor kedua yaitu adalah nilai-nilai. Masyarakat pluralistis yang menghargai individualis mengangkat kode-kode meluas, sedangkan masyarakat yang lebih sempit mengangkat kode-kode yang terbatas. Contoh dari nilai yang kedua atau faktor yang kedua ini, masyarakat yang pluralis atau masyarakat ini cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang lebih meluas. Itu contohnya seperti orang-orang di perkotaan, orang-orang yang berada di tengah banyak perbedaan, contohnya di kota banyak pendatang, cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu meluas karena mungkin karena faktor budaya, karena faktor kebiasaan yang sering digunakan di tempat asal mereka, sehingga cenderung banyak orang yang tidak terlalu menggunakan atau tidak terlalu menyukai akan penggunaan bahasa-bahasa yang terlalu meluas. Kemudian kalau masyarakat yang lebih sempit cenderung menggunakan kode-kode terbatas adalah orang-orang yang kesehariannya selalu bersama-sama, sehingga apa yang ingin disampaikan cenderung lebih mudah dipahami. Oleh karena itu terdapat hubungan erat antara kode-kode dengan kelas sosial. Bernstein menyatakan bahwa anggota kelas menengah menggunakan kedua tipe tersebut. Misalnya seorang yang merasa lebih terbuka dengan teman kelasnya atau yang memiliki rasa kelas sosialnya sama, lebih cenderung tertutup dengan orang-orang terdekat lainnya. Contoh, ada rasa ketidaknyamanan. Kemudian, namun anggota kelas pekerja tidak mungkin menggunakan kode-kode meluas karena nilai-nilai dan sistem peran keduanya mempengaruhi atau memperluas kode-kode meluas. Tidak diragukan lagi bahwa pengaruh-pengaruh yang paling formatif terhadap prosedur sosialisasi dari sudut pandang sosiologis adalah kelas sosial, di mana susunan kelas mempengaruhi peran pekerjaan dan pendidikan, serta membawa keluarga-keluarga ke dalam sebuah hubungan khusus dan sangat menembus susunan pengalaman hidup dalam berkeluarga atau dalam keluarga, dalam lingkungan keluarga. Mungkin sekian isi dari buku yang bisa saya sharingkan dalam video ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.